Hai, selamat datang di pertemuan pertama di mata kuliah pengantar akuntansi bersama saya Miss Adelia. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari apa itu akuntansi, apa yang dicatat di dalam akuntansi dan bagaimana proses pencatatan akuntansi mulai dari awal hingga akhir hingga menghasilkan laporan keuangan. Jadi pada dasarnya proses di akuntansi itu adalah suatu proses yang runtut, suatu proses yang tidak bisa di skip, suatu proses yang tidak bisa dilewati. Seperti halnya kita membangun rumah. Apa yang kita lakukan ketika kita ingin membangun rumah? Yang pertama tentunya pasang fondasi, bukan, beli tanahnya dulu. Jadi kita beli tanahnya dulu, setelah itu baru kita bisa pasang fondasi. Bisa nggak kira-kira kalau kita membangun rumah langsung kita pasang atapnya tanpa ada fondasi, tanpa ada dinding? Sehingga penting diketahui bahwa tahapan atau proses di akuntansi itu adalah suatu proses yang runtut. Dari proses pertama kita beli lahan, kita pasang fondasi, naikkan bata, jadi tembok, kemudian kita pasang kusennya, baru kita pasang atapnya. Itu adalah proses yang harus runut, yang tidak bisa kita loncat-loncati, kita acak prosesnya. Jadi akuntansi perlu diingat adalah suatu hal yang runut. Nah, di dalam akuntansi ini kita akan mempelajari proses pencatatan mulai dari awal sampai menjadi ke laporan keuangan. Lalu pertanyaannya, apakah akuntansi itu? Jadi di sini saya mempunyai pengertian yang saya kutip dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Mereka mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Oke, jadi AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni. Jadi AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni. Seni apa? Seni dalam mencatat, seni dalam mengelompokkan, seni dalam mengintisarkan, dan juga seni dalam menafsirkan hasilnya. Lalu pertanyaan kemudian timbul, apa yang dicatat di dalam akuntansi? Pada dasarnya semua peristiwa itu bisa kita catat, namun tidak semua peristiwa bisa kita catat di dalam akuntansi. Supaya peristiwa itu bisa dicatat di dalam akuntansi, peristiwa tersebut harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama adalah ada kejadian atau peristiwanya, dan unsur yang kedua adalah peristiwa atau kejadian tersebut mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, dua ciri-ciri tersebut kita sebut sebagai transaksi. Jadi yang dicatat di dalam akuntansi adalah transaksi yang merupakan peristiwa yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Apabila peristiwa tersebut tidak berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan, maka peristiwa tersebut bukanlah transaksi dan tidak dapat dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian setelah seni dalam mencatat transaksi, lalu transaksi ini kita catat di mana? Ada dua tempat yang digunakan untuk belajar akuntansi dalam mencatat transaksi. Yang pertama, kita bisa mencatat dalam persamaan dasar akuntansi. Lalu yang kedua, kita bisa mencatatnya dalam jurnal umum. Itu adalah tempat mencatat transaksi. Setelah seni dalam mencatat, kemudian seni dalam menggolongkan. Jadi, akuntansi menggolongkan transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan nama akunnya masing-masing. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa akuntansi mencatat transaksi di dalam persamaan dasar akuntansi maupun di dalam jurnal umum. Let's say misalkan di jurnal umum. Transaksi di dalam jurnal umum itu semua akan dimasukkan ke dalam jurnal umum karena jurnal umum adalah pintu pertama untuk pencatatan transaksi. Jadi kalau misalkan kalian ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, Bali, semua kita masukkan ke satu ruangan yang sama. Itu kita namakan sebagai jurnal umum. Semua transaksi dicatat di dalam jurnal umum. Namun di dalam peristiwa menggolongkan
kita akan menggolongkan transaksi tersebut ke dalam buku besar. Nah, di dalam buku besar ini kita akan menggolongkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari Jawa Timur kita golongkan jadi satu dengan Jawa Timur. Dari Jawa Tengah juga seperti itu. Dari Sumatera kita kelompokkan dengan Sumatera. Dari Bali kita kelompokkan juga dari Bali, dan seterusnya. Jadi di dalam buku besar kita menggolongkan transaksi-transaksi yang sudah kita catat di dalam jurnal umum ke dalam kelompok akunnya masing-masing. Nah, setelah kita golongkan, langkah ketiga adalah kita bisa mengikhtisarkan. Kita ikhtisarkan menjadi suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yang akan kita pelajari dalam accounting principle atau pengantar akuntansi kali ini terdiri dari 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari di sini adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, setelah diikhtisarkan menjadi laporan keuangan, maka tahapan terakhir dari akuntansi adalah menafsirkan. Jadi kita menafsirkan laporan keuangan tersebut untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak eksternal perusahaan. Siapakah pihak internal perusahaan? Ada manajer, ada direktur, ada karyawan perusahaan. Semua yang berhubungan dengan pihak intern itu adalah pihak intern perusahaan. Mereka membutuhkan laporan keuangan untuk melihat posisi keuangan perusahaan. Langkah-langkah apa saja yang digunakan supaya perusahaan dapat mendapatkan laba yang lebih besar. Sementara pada pihak eksternal perusahaan atau pihak ekstern, ada pemerintah digunakan untuk menentukan berapa besarnya pajak. Ada masyarakat yang mungkin merupakan calon investor. Siapa tahu masyarakat tersebut tertarik dengan laporan perusahaan ini karena menampilkan laba secara terus-menerus sehingga masyarakat tertarik menjadi investor, akhirnya dapat menanamkan uangnya di dalam perusahaan. Jadi menurut AICPA atau American Certified Public Accountant, mereka mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi maupun ke dalam jurnal umum, kemudian menggolongkan transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum ke dalam buku besar dan mengikhtisarkannya menjadi laporan keuangan yang terdiri dari 3 laporan yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, yaitu laporan laba rugi income statement, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian setelah kita ikhtisarkan menjadi laporan, maka tahapan terakhir adalah kita dapat menafsirkan laporan tersebut untuk kepentingan pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Selanjutnya kita akan belajar nama-nama dan juga kelompok akun. Yang perlu kita ketahui di dalam akuntansi kita mengenal 5 kelompok akun. Yang pertama, kita masukkan ke dalam jari jempol. Yang pertama adalah kelompok harta. Kita masukkan ke jari jempol. Kelompok kedua di jari telunjuk adalah kelompok utang. Harta, utang. Di kelompok yang ketiga kita masukkan ke jari tengah yaitu modal. Harta, utang, modal. Di kelompok yang keempat ada pendapatan. Kita masukkan ke jari manis. Harta, utang, modal, pendapatan. Dan di jari kelingking kita masukkan sebagai beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Ulangi lagi bareng-bareng ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Sekali lagi. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Coba ulangi sendiri. Bareng-bareng. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Oke, kita mengenal mereka masing-masing sudah dengan kelompok akunnya masing-masing yang ada di dalam jari kita ini. Harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Kita akan mulai dari yang pertama, harta. Nah, harta ini adalah kekayaan
yang dimiliki oleh perusahaan. Apa yang termasuk di dalam kelompok harta ini? Di dalam kelompok akun harta kita membagi harta menjadi dua, yaitu harta lancar dan juga harta tetap. Harta lancar adalah harta di mana dia itu gampang berubah bentuk dan biasanya masa kepemilikannya kurang dari 1 tahun. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok harta lancar? Yang pertama ada kas. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang disimpan di dalam perusahaan maupun yang disimpan di dalam bank. Jadi harta ini tadi dibagi menjadi dua, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar yang dimiliki kurang dari 1 tahun, yang pertama ada kas, yang kedua adalah piutang. Apakah piutang itu? Jadi kalau sehari-hari kita sudah familiar mendengar kata utang, namun kita belum familiar dengan kata piutang. Jadi piutang itu merupakan kebalikan dari utang, bukan sama dengan utang ya, tapi piutang adalah kebalikan dari utang. Utang itu dimana kita meminjam kepada orang lain, meminjam uang kepada orang lain, itu utang. Tapi kalau piutang artinya kita berada pada pihak yang dipinjami. Ada orang yang meminjam kepada kita. Piutang, ingat, dia bukan kelompok utang, tapi dia adalah termasuk kelompok harta. Ya, jadi yang pertama ada harta lancar, ada kas, yang kedua ada piutang. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang dinamakan sebagai perlengkapan. Apa perlengkapan itu? Jadi pada dasarnya perlengkapan itu adalah barang habis pakai yang digunakan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Apa contoh barang habis pakai yang digunakan oleh perusahaan? Yang pertama contohnya adalah kertas. Kertas ini pasti digunakan sehari-hari dalam operasional perusahaan dan dia habis pakai. Apa arti habis pakai? Artinya setelah kertas ini digunakan untuk menulis atau untuk mengeprint dokumen, maka kertas ini tidak dapat digunakan kembali. Kertas ini dinyatakan sebagai barang habis pakai atau disebut sebagai perlengkapan. Mengapa disebut demikian? Karena kertas ini merupakan barang yang sudah sekali dipakai maka dia tidak dapat dipakai lagi. Ketika kertas ini sudah digunakan untuk menulis maka dia tidak bisa digunakan lagi. Ketika sudah dipakai untuk mengeprint maka tidak bisa digunakan lagi. Sehingga kertas ini merupakan barang yang habis pakai. Contohnya lagi, apa barang habis pakai? Pulpen. Pulpen ini juga barang yang habis pakai. Ketika kita pakai secara terus-menerus, maka tinta yang ada di dalamnya dari yang full menjadi berkurang sampai akhirnya habis. Sehingga pulpen ini tidak dapat dipakai kembali. Sehingga perlengkapan atau barang yang habis pakai itu juga kita golongkan ke dalam kelompok harta, di dalam kelompok harta lancar. Itu tadi yang termasuk ke dalam kelompok harta lancar. Harta lancar ada kas, ada piutang, dan juga ada perlengkapan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan harta tetap? Jadi pada dasarnya harta tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Apa contohnya di kelompok harta tetap? Yang pertama ada yang disebut sebagai peralatan. Jadi harus membedakan ya, tadi di kelompok harta lancar kita punya perlengkapan, sedangkan di kelompok harta tetap kita punya peralatan. Apa bedanya perlengkapan? Perlengkapan tadi merupakan barang yang habis pakai, sedangkan peralatan adalah barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini adalah mouse. Apakah ketika kalian menggunakan mouse, kalian gunakan sekali lalu kalian buang? Tidak. Tentu mouse ini dia akan digunakan berkali-kali sampai dia rusak. Ini mouse sudah saya miliki mungkin sekitar 5 tahun dan sampai sekarang masih berfungsi. Maka mouse ini kita golongkan sebagai kelompok peralatan. Nah, sekarang coba kalian sebutkan kira-kira kelompok apa lagi yang termasuk jenis perlengkapan dan juga jenis peralatan yang ada di sekitar kalian. Perlengkapan adalah barang habis pakai yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan peralatan adalah barang yang usia pakainya
rata-rata lebih dari 1 tahun dan dapat kita gunakan secara berulang-ulang. Contoh yang ada di sekitar saya, pulpen adalah kelompok perlengkapan. Kertas adalah kelompok perlengkapan. Tisu sudah digunakan, bisa digunakan lagi nggak? Nggak bisa. Jadi tisu juga termasuk kelompok perlengkapan. Apalagi yang termasuk kelompok perlengkapan? Baterai. Baterai juga dia termasuk kelompok perlengkapan karena kalau dia sudah habis tidak bisa digunakan. Nah, sekarang coba lihat di meja saya kira-kira apa lagi yang termasuk kelompok peralatan. Yang pertama jelas saya punya mouse. Bisa digunakan lebih dari 1 tahun, berarti dia masuk kelompok peralatan. Yang besar ini, laptop. Dia dapat digunakan lebih dari 1 tahun, digunakan berulang-ulang, berarti dia masuk kelompok peralatan. Remote AC. Remote AC dapat digunakan berulang-ulang dan juga AC-nya, sehingga dia juga termasuk kelompok peralatan. Kita taruh di sini. Itu kamera yang digunakan untuk merekam juga dapat digunakan berulang-ulang, sehingga kamera itu juga termasuk kelompok peralatan. Jadi dari sini kita sudah bisa membedakan ya, mana yang termasuk kelompok perlengkapan dan juga mana yang termasuk kelompok peralatan. Nah, peralatan dan juga perlengkapan mereka sama-sama termasuk ke dalam kelompok harta. Tapi ingat, perlengkapan seperti kertas dan pulpen tadi masuk ke dalam harta lancar, namun untuk mouse, AC dan juga laptop, kamera, mereka termasuk ke dalam kelompok peralatan. Sama-sama masuk ke dalam kelompok harta. Lalu apa contoh harta tetap lain yang ada di sekitar kalian? Meja, kursi, gedung, kendaraan, motor, mobil, mesin fotokopi, mesin printer, jam dinding, dia juga termasuk kelompok peralatan. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang masuk ke dalam kelompok harta. Yang pertama ada harta lancar, kita punya kas, piutang, dan juga perlengkapan. Sedangkan di kelompok harta tetap, kita punya peralatan, kita punya mesin, kita punya kendaraan, kita punya gedung, dan jangan lupa kita punya tanah. Tanah itu juga termasuk ke dalam kelompok harta tetap karena dia dimiliki untuk jangka waktu biasanya lebih dari 1 tahun dan nilainya juga mengalami peningkatan. Itu adalah nama-nama akun yang masuk di dalam kelompok harta. Harta jempol berarti tadi kita udah punya banyak ya. Sekarang kita coba ke jari telunjuk. Di jari telunjuk tadi masih ingat ini akun apa? Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi yang ada di jari telunjuk ini adalah akun utang. Harta, utang. Jadi ini adalah utang. Sama seperti harta, utang ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah utang lancar dan kelompok kedua adalah utang jangka panjang. Yang dimaksud ke dalam utang lancar adalah utang di mana utang tersebut dapat kita lunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang usaha yang segera kita lunasi sebelum 1 tahun. Sedangkan kelompok yang kedua di kelompok utang ini ada namanya utang jangka panjang. Kelompok utang jangka panjang ini kita akan gunakan untuk mencatat akun-akun yang berhubungan dengan utang yang jangka panjang, di mana jangka waktunya biasanya untuk melunasinya butuh waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank, utang hipotek, itu dia adalah kelompok utang jangka panjang. Jadi keseluruhan yang berhubungan dengan utang kita masukkan ke dalam kelompok akun di jari telunjuk, yaitu kelompok utang. Kelompok utang kita punya utang lancar dan juga kita punya utang jangka panjang. Di kelompok utang lancar kita punya akun utang usaha, utang dagang. Sedangkan di kelompok utang jangka panjang kita punya akun utang bank dan juga utang hipotek. Nah, masuki kelompok akun yang ketiga yang ada di jari tengah. Oke, jari tengah. Yang ada di jari tengah tadi akun apa? Harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban.
dan beban. Jadi yang ketiga ini, yang ada di jari tengah ini adalah akun modal. Apa itu modal? Jadi di dalam akuntansi sebagai pemilik perusahaan kita harus tegas memisahkan mana kepemilikan pribadi dan mana kepemilikan perusahaan, mana harta pribadi dan mana harta perusahaan. Kita harus tegas memisahkan itu. Yang dimaksud dengan modal adalah ketika kita menyetorkan uang pribadi kita ke dalam perusahaan. Ketika kita menyetorkan uang pribadi ke dalam uang perusahaan, itu dinamakan sebagai modal. Ketika kita menyetorkan uang pribadi ke dalam perusahaan, kita setorkan ke sini, ini dinamakan sebagai setoran modal. Jadi di dalam kelompok modal kita punya akun modal. Nah, akun modal ini dia melekat dengan nama pemilik. Kita sekarang sedang belajar dalam mata kuliah pengantar akuntansi yang membahas tentang perusahaan jasa. Di dalam perusahaan jasa untuk pengantar ini biasanya modal itu dia melekat dengan nama pemilik. Apabila nama pemiliknya adalah Adelia, maka untuk modalnya akan kita sebutkan sebagai modal Adelia. Nah, itu tadi modal. Ketika uang pribadi disetorkan untuk kepentingan perusahaan, menyetorkan uang pribadi ke dalam perusahaan itu disebut sebagai setoran modal, dan setoran modal melekat dengan nama penyetor modalnya. Sementara ada kondisi di mana pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, transaksi ini kita namakan sebagai pengambilan privé. Pengambilan privé adalah kondisi di mana pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi kebalikannya modal ya. Kalau modal menyetorkan uang pribadi untuk kepentingan perusahaan, sedangkan privé mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam akuntansi kan harus tegas memisahkan itu. Sehingga di dalam kelompok modal di jari tengah ini kita punya dua akun. Yang pertama akun modal dan yang kedua adalah akun privé. Selanjutnya untuk kelompok akun yang ada di jari manis ini, di sini ini adalah akun pendapatan, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi yang ada di jari manis ini adalah akun pendapatan. Di dalam akun pendapatan ini kita akan mencatat pendapatan-pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan atas hasil menjual jasanya. Jadi ketika misalkan itu adalah perusahaan servis mobil, maka ketika selesai menservis dia akan menerima pendapatan jasa servis yang akan kita catat di dalam akun pendapatan. Sedangkan yang terakhir yang ada di jari kelingking ini adalah akun beban, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, di akun beban ini kita akan mencatat keseluruhan pengeluaran perusahaan. Jadi biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan kita catat di dalam akun beban. Contohnya, perusahaan membayar gaji karyawan, maka kita catat di dalam akun beban gaji. Kemudian perusahaan membayar listrik, maka kita catat di beban listrik. Itu dia adalah kelompok beban. Perusahaan gedungnya masih sewa, sehingga kita akan catat di dalam akun beban sewa. Kemudian perusahaan membayar internet setiap bulan, maka akan kita catat di dalam kelompok beban internet. Nah, jadi sudah tahu ya nama-nama akun apa saja yang termasuk ke dalam kelompok akun ini. Di kelompok harta, tadi kita punya harta lancar dan juga harta tetap, ada kas, piutang, dan juga perlengkapan. Sedangkan di kelompok harta tetap kita punya peralatan, kendaraan, gedung, dan juga tanah. Mesin juga termasuk sih. Nah, setelah itu di kelompok utang kita punya utang lancar dan juga utang jangka panjang. Di kelompok utang lancar kita punya utang usaha dan juga utang dagang. Sedangkan di kelompok utang jangka panjang kita punya utang hipotek dan juga utang bank. Lanjut ke kelompok yang ketiga yaitu modal. Di kelompok modal kita punya dua akun yang memisahkan antara kepentingan pribadi dan perusahaan. Ada akun modal di mana pemilik menyetorkan uang pribadinya ke dalam perusahaan, dan juga ada akun privé di mana pemilik mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi di akun modal ada dua akun yaitu modal dan juga privé. Kelompok yang keempat di jari manis kita punya pendapatan dari hasil menjual jasa. Ini adalah kelompok pendapatan.
Dan yang di jari terakhir kelingking kita punya beban, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Ada beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, dan beban-beban yang lainnya. Jadi sudah hafal ya kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam kelompok akun yang ada di sini. Ada kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, dan juga kelompok beban. Selanjutnya kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Harta sama dengan utang tambah modal, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Oke, jadi itu ada yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi orang umumnya mengenal sebagai harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, sebenarnya apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Jadi, persamaan dasar akuntansi itu dia untuk mengetahui sebenarnya hartanya seseorang itu asalnya dari mana. Apakah hartanya seseorang itu dia asalnya dari utang, atau hartanya seseorang asalnya dari modal, atau jangan-jangan hartanya seseorang itu asalnya dari utang ditambah modal. Oke, let's say misal kita punya motor. Nah, motor itu kita ibarat itu adalah harta. Kita tahu kalau motor itu adalah harta. Nah, permasalahannya adalah motor itu kita dapat dari mana? Apakah dari kita beli itu? Oke, motor itu adalah harta. Nah, motor itu kita peroleh dari mana? Apakah dari kita beli dari uang kita sendiri, atau kita beli dari utang, atau kita beli dengan memberikan DP motor kemudian kita angsur per bulan? Kalau motor itu kita beli pure dari uang kita, berarti persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan modal. Artinya kita punya motor asalnya dari mana? Dari modal kita sendiri. Tapi kalau misal motor itu kita beli dari utang, berarti harta sama dengan utang. Kita nggak keluar uang sama sekali, kita beli motornya pakai ngutang. Tapi kalau misalkan kita beli motornya kredit terus kita pakai DP terlebih dahulu, berarti persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang berupa kekurangan DP-nya itu tadi plus modal. Modalnya adalah berasal dari DP motor kita, gitu. Oke, berarti dari situ tahu ya bahwa apa sih yang dimaksud dengan harta sama dengan utang tambah modal itu untuk mengetahui dari manakah harta seseorang itu berasal, apakah dari utang, apakah dari modal, apakah dari utang ditambah modal. Seperti itu. Sekian kuliah akuntansi sore hari ini. Oke. Kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kalian pasti udah tahu ya apa itu persamaan dasar akuntansi, bagaimana cara kerja persamaan dasar akuntansi. Nah, saya tidak akan menjelaskan hal itu, cuma di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal dasar yang filosofis tentang persamaan dasar akuntansi, dan supaya kalian bisa lebih memahami tentang kenapa sih persamaan dasar akuntansi itu bentuknya seperti itu. Oke. Jadi bentuk umum dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, di sini saya punya beberapa contoh. Sebelumnya kita sudah paham ya kalau persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Ada kasus yang pertama. Raisa akan mendirikan perusahaan, tapi dia tidak memiliki modal. Kira-kira Raisa bisa mendirikan perusahaan atau tidak kalau posisinya dia tidak memiliki modal? Jawabannya bisa atau tidak? Kira-kira menurut kalian? Jawabannya bisa. Gimana caranya dia mendirikan perusahaan? Adalah dengan melakukan pinjaman supaya dia bisa punya modal untuk mendirikan perusahaan. Dia bisa melakukan pinjaman sehingga pinjaman tersebut menjadi investasi ke perusahaan. Sehingga dalam hal ini
harta perusahaannya Raisa itu sama dengan utang, atau artinya harta perusahaan Raisa berasal dari utang. Jadi perimbangan dari persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang. Kenapa harta sama dengan utang? Karena harta perusahaannya full, semua pure didapat dari berhutang, sehingga persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan utang. Ini kasus yang pertama. Kemudian ada kasus yang kedua. Raisa punya uang yang digunakan untuk mendirikan perusahaan. Berarti bisa nggak dia mendirikan perusahaan? Bisa dong ya. Karena dia bisa mendirikan perusahaan dan dia punya uang yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, maka perimbangan dari persamaan dasar akuntansinya adalah hartanya si perusahaannya Raisa sama dengan modal atau berasal dari modalnya Raisa. Jadi harta sama dengan modal. Harta perusahaannya berasal dari pure modalnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia punya uang untuk mendirikan perusahaan. Berarti hartanya berasal dari pure modalnya dia. Ini adalah kasus yang kedua. Kemudian, ini ada kasus yang ketiga. Raisa dia punya uang, tapi uangnya belum cukup, sehingga untuk mendirikan suatu perusahaan dia harus melakukan pinjaman, harus meminjam. Jadi dia punya duit, tapi duitnya belum cukup. Jadi dia tetap harus minjam supaya uangnya cukup untuk mendirikan perusahaan. Kira-kira bisa nggak dia mendirikan perusahaan? Jawabannya bisa. Sehingga persamaan dasar akuntansi dari kasus yang ketiga ini, hartanya si perusahaannya Raisa berasal dari utang yang dilakukan untuk menambahkan modal itu tadi, ditambah dengan modal uangnya dia sendiri. Jadi harta perusahaannya merupakan gabungan dari utang ditambah dengan modal. Jadi dari sini kita bisa tahu filosofisnya persamaan dasar akuntansi itu kenapa harta sama dengan utang ditambah modal. Sebenarnya harta sama dengan utang aja bisa, harta sama dengan modal saja bisa juga dengan harta sama dengan utang ditambah modal, tergantung dengan kasus yang ada pada transaksi tersebut. Oke, jadi apakah persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah perimbangan antara jumlah kekayaan perusahaan dengan jumlah utang perusahaan pada pihak ketiga ditambah dengan modal pemilik, ya. Perimbangan antara jumlah kekayaan berarti kan harta dengan jumlah utang perusahaan pada pihak ketiga berarti utang ditambah dengan modal pemilik berarti utang ditambah modal. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, setelah kita tadi membahas tentang persamaan dasar akuntansi, nah sekarang kita coba nih mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansinya di sini kita akan bikin tabel. Yang pertama terdiri dari tanggal, kemudian ada kolom aktiva, kolom utang, sama kolom modal. Jadi kan persamaan dasar akuntansi sama dengan harta atau aktiva atau harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi bentuk kolomnya seperti ini. Nah, untuk akun-akun apa saja yang ada di bawah kolom harta atau aktiva ini, kita sesuaikan dengan transaksi yang ada di perusahaan. Nah, di sini kita punya ini nih. Kita ada transaksi Tuan Basuki membuka kantor konsultan pajak Basuki pada 1 November 2017. Nah, ini selama bulan November 2017 ada transaksi mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kita diminta untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan bagan sebagai berikut. Jadi bagannya udah ditentukan sama mereka. Ini nih kepotong ya tulisannya. Aktiva terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan inventaris. Jadi ada kas, piutang, perlengkapan, dan inventaris. Kemudian di kolom kewajiban itu ada utang, jadi utang di sini, dan di kelompok modal ini ada modalnya Basuki.
Oke, kita langsung lanjut ya, gimana tata cara pengisian dari transaksi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Nah, di kolom tanggal di sini, sebelum di kolom ini kita juga harus memberikan identitas nih, identitas dari si persamaan dasar akuntansi ini. Nah, seperti ini. Identitas yang pertama yang harus ditulis adalah nama perusahaannya. Nama perusahaannya adalah Kantor Konsultan Pajak Basuki. Kemudian di baris yang kedua di sini kita tuliskan dengan judul apa nih, pelaporan apa yang mau kita buat. Kita mau buat persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang baris terakhir kita tulis periodenya. Periodenya adalah karena di sini pencatatannya pada bulan November, selama bulan November, maka kita tulisnya adalah akhir bulan November, yaitu tanggal 30 November 2017. Nah, ini adalah kolom judulnya ya. Di baris yang pertama ada nama perusahaan, di baris yang kedua ada persamaan dasar akuntansi, dan di baris yang ketiga kita isi dengan periodenya. Seperti ini kolom judulnya. Oke. Nah, setelah itu baru bisa kita catatkan transaksinya. Nah, untuk mencatatkan transaksi, ini kan transaksi selama bulan November 2017. Jadi di sini kita cukup menuliskan sekali aja pada awal November 2017. Nah, kemudian di kolom yang kecil ini kita tinggal menuliskan tanggalnya saja. Kita tinggal tuliskan tanggalnya. Yang pertama ada transaksi tanggal 1. Pada transaksi tanggal 1 itu diinvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan. Jadi kita yang pertama punya akun uang tunai. Uang tunai itu adalah kas. Ke dalam perusahaan itu berarti sebagai modal. Maka di sini kita tuliskan di kelompok kas dia itu bertambah sebesar 6 juta. Kemudian di kelompok modalnya dia juga bertambah sebanyak 6 juta. Balance gak? Harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya 6 juta kas, utang ditambah modal, utangnya 0, modalnya 6 juta. Balance ya. Nah, kemudian selanjutnya ada transaksi tanggal 3. Pada transaksi tanggal 3 ada transaksi dibeli inventaris kantor secara kredit. Nah, di sini kita punya akun inventaris kantor sama secara kredit. Secara kredit berarti pakainya utang. Berarti kita masukkan di sini inventaris kantor tanggal 3 belinya 450.000. Secara kredit berarti pakai utang. Utangnya di sini juga bertambah 450.000. Nah, jadi dia di sini artinya dia punya inventaris di kelompok harta. Yang inventarisnya ini berasal dari utang. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita garis ya bawahnya. Kemudian kita jumlahkan. Yang nggak ada ini bisa kita tuliskan 0 ya, yang nggak ada isinya. Ini 0. Nah, terus kita jumlahkan. 6 juta ditambah 0 sama dengan 6 juta. Kemudian sama, di kelompok piutang 0 ditambah 0, 0. Di kelompok perlengkapan juga 0. Nah, di kelompok inventaris 0 ditambah 450.000. Hasilnya 450.000. Sama seperti di kelompok utang juga 0 ditambah 450.000. Kemudian di kelompok modal 6 juta tambah 0 sama dengan 6 juta. Nah, sekarang coba kita cek. Di kelompok harta ini kan, nih biar nggak bingung ya, di kelompok harta nih saya kasih warna nih. Di kelompok harta mari kita kasih warna kuning. Di kelompok utang dan modal kita kasih warna biru aja ya. Nah, oke. Nih. Di kelompok harta kita punya 6 juta ditambah 450.000. Di kelompok utang kita punya 450.000 ditambah 6 juta. Balance gak? Harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi jumlahnya sebelah harta sama dengan 6.450.000, sebelah utang ditambah modal juga 6.450.000.
Nah, kalau udah selesai tambah, baru kita bisa menambahkan transaksi selanjutnya di tanggal 6. Di tanggal 6, telah diselesaikan urusan pajak pada langganan. Untuk itu diterima berkas honorarium sebesar Rp450.000. Jadi, telah diselesaikan urusan pajak langganan. Artinya, Tuan Basuki ini sudah melaksanakan pekerjaannya. Dia kan kantor konsultan pajak nih. Dia sudah selesai melaksanakan pekerjaannya, untuk itu diterima honorarium atau gajinya sebesar Rp450.000. Nah, Rp450.000 ini diterimanya per kas, artinya dengan menggunakan uang tunai. Nah, berarti di sini kasnya dia bertambah Rp450.000. Kemudian mempengaruhi apa? Pendapatan. Pendapatan dia itu masuk ke dalam kelompok modal. Di sini juga kita tambahkan Rp450.000. Nah, kalau sudah kita garis bawah, kemudian kita tambahkan 6 juta ditambah 450.000. Yang nggak ada isinya kita isi 0 ya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita cek dulu ya. 6.450.000 ditambah 450.000, 6.900.000. Ini 450 ditambah 6.450 juga sama dengan 900. Kita lanjut transaksi tanggal 7. Dibayar sewa gedung kantor 130.000. Oke, di tanggal 7 bayar sewa gedung kantor. Nah, kira-kira bayar sewa pakai apa ya? Pasti bayarnya pakai kas kan? Maka dari itu di kolom kas ini kita minus. Tandanya pakai kurung atau minus Rp130.000. Nah, setelah kita catat di kas, minus Rp130.000. Terus kemudian ini untuk membayar sewa gedung kantor. Nah, untuk membayar sewa juga kita catatnya di sebelah modal. Beban kan kita masukkan ke modal minus Rp130.000. Nah, jadi kalau kita kan tadi sudah mengenal ya 5 akun. Yang pertama ada kelompok harta, yang kedua ada kelompok utang, yang ketiga ada kelompok modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi kita tuh hanya mengenal 3 ini nih. Harta, utang, modal. Nah, yang pendapatan sama beban ini kita masukkan ke dalam kelompok modal. Sementara ya, karena masih awal persamaan dasar akuntansi, yang pendapatan dan beban kita masukkan ke dalam kelompok modal. Makanya ini 450.000 tadi pendapatan dan minus 130.000 untuk bayar beban sewa kita masukkan ke dalam kelompok modal. Seperti itu. Nah, ini yang kosong kita kasih 0. Kemudian kita garis lagi untuk kita jumlahkan. Sama dengan 6450 ditambah atau di minus 130.000, 6320. Kemudian kita jumlah semua ini. 6320, 6320, 450, 450. Lanjut ke transaksi tanggal 9. Telah diselesaikan urusan pajak langganan dengan honorarium 100.000, tapi honor tersebut akan diterima beberapa hari lagi. Artinya sudah selesai melaksanakan pekerjaan, tapi honornya masih belum dibayarkan atau masih menjadi piutang. Sehingga di sini kasnya belum nerima. Tapi yang kita tulis honorariumnya 100.000 kita masukkan ke piutang. Karena piutang adalah kebalikannya utang. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam kelompok modal juga 100.000. Kalau sudah kita garis lagi. Terus kita jumlahkan. 6320 ditambahkan 0. Seperti ini. 6320 ditambah 100.000, 6420, 6420 ditambah 450. 970. Ini juga 450 ditambah 6420. Selanjutnya di tanggal 11. Tuan Basuki mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 75.000.
Nah, berarti mengambil keperluan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, kemarin namanya apa? Privé. Pengambilan privé juga kita masukkan kelompok modal. Jadi di sini kasnya berkurang 75.000. Kemudian modalnya dia juga berkurang 75.000. Tinggal kita jumlahkan. 6245. Nah, yang nggak ada nih kita kasih 0 semua. Jangan lupa ini digaris ya. Nah, kalau sudah ke tanggal 15, dibayar gaji pegawai 120.000, berarti kasnya berkurang 120.000 untuk bayar gaji, kemudian dia modalnya juga berkurang 120.000 untuk bayar gaji. Yang nggak ada kita isi 0. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Ini. Jangan lupa ini digaris. Oke, lanjut tanggal 18. Diterima perkas piutang 60.000. Diterima perkas berarti menerima uang 60.000. Nah, 60.000 itu dari mana? Dari si piutang. Berarti di sini piutangnya berkurang 60.000. Jadi artinya apa? Piutangnya di sini berkurang 60.000 dan berubah bentuknya menjadi kas. Yang lainnya kosong. Nah, boleh nggak? Ini kan dia hanya mempengaruhi sisi harta aja. Sisi utang sama modalnya tidak terpengaruh. Ya nggak apa-apa, yang penting dia balance. Nih, kita garis dulu, habis itu kita jumlahkan ya. 6125 ditambah 60.000. Nih, 6185 ditambah 40.000 ditambah 450.000 sama dengan 450 ditambah 6225, balance ya. 6675, 6.675. Lanjut ke tanggal 23. Dibayar kepada kreditur perkas 300.000. Dibayar kepada kreditur itu berarti kita membayar utang. Bayarnya pakai kas, berarti kasnya minus 300.000. Yang dibayar apa? Utang. Berarti utangnya di sini juga minus 300.000. Yang lainnya kita isi 0, yang nggak ada. Kemudian kita garis. Nah, baru kita jumlahkan. 6185 kita kurangi dengan 300.000. Yang lain juga begitu. Kemudian lanjut ke tanggal 27, dibeli perlengkapan kantor 25.000 tunai. Berarti belinya pakai apa? Pakai uang kas, berarti uang kasnya berkurang 25.000. Yang dibeli apa? Perlengkapan, berarti di sini perlengkapannya tambah 25.000. Yang lain 0. Kemudian kita garis, baru kita jumlahkan. 6885 kita kurangi 25.000. Nah, si transaksi yang tanggal 27 ini dia kan juga tidak mempengaruhi sisi ini ya, utang sama modal. Dia hanya mempengaruhi sisi harta di mana uangnya berkurang 25.000 diganti menjadi bentuk perlengkapan sebesar 25.000. Kemudian yang terakhir tanggal 30. Setelah diinventarisasi, ternyata dari perlengkapan kantor telah terpakai 5.000. Jadi setelah diinventarisasi itu artinya bukan inventaris ini ya, tapi setelah diinventarisasi itu artinya setelah dilakukan pengecekan secara fisik, ternyata perlengkapan kantornya itu telah terpakai 5.000. Jadi contoh dari perlengkapan tadi kan misalnya ada pulpen, kertas. Nah, ternyata pulpen sama kertasnya itu udah kepakai sebanyak 5.000. Berarti jumlah dari perlengkapan kantor itu berkurang 5.000. Jadi di sini perlengkapan kantornya kita berkurang sebesar 5.000. Kita minus ya, 5.000. Kemudian yang ada di sini modalnya dia juga sebagai beban perlengkapan berkurang 5.000. Yang lain nggak ada isinya, kita isi 0. Kemudian kita garis, baru kita jumlahkan. 5860 ditambah 0. Nih,
Udah selesai kan, udah sampai tanggal 30. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek apakah dia ini balance atau enggak. Jadi untuk mengecek dia balance atau enggak tinggal kita tambahkan aja. Yang di sisi harta atau aktiva sama dengan 5860, kita tambahkan 40.000, kita tambahkan 20.000, kemudian kita tambahkan 450.000. Totalnya adalah 6.370.000. Kemudian yang dari sisi pasifa atau utang ditambah modal sama dengan 150.000 ditambah 6220 sama dengan 6370. Jadi dua-duanya ini balance ya, sama-sama 6.370.000. Nah, jadi pengisian untuk persamaan dasar akuntansi seperti itu. Untuk transaksi pertama dan kedua kita jumlahkan, baru jumlahnya nanti ditambahkan dengan transaksi berikutnya. Nah, ini adalah latihan awal kita untuk belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk selanjutnya, untuk transaksi-transaksi, kita tidak akan mencatat dalam persamaan dasar akuntansi, tapi kita akan catat di dalam jurnal. Namun, penting juga untuk kita tahu seperti apa bentuk dari persamaan dasar akuntansi, supaya kita bisa lebih memahami apa sih artinya harta sama dengan utang ditambah modal. Oke? Oke, itu tadi pembahasan kita. Jangan lupa setelah ini untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan di eStudent. Selamat berdiskusi di sana, sampai ketemu di WhatsApp group. Bye guys!